Berikut untuk panduan pemasangan set-top box Nextron ya. Ini yang chipset Ali ya. Pertama-tama kita masukkan dulu antena di sebelah sini ya, dicolokkan sebelah kanan, pot sebelah kanan. Kemudian kita masukkan kabel HDMI, disambungkan ke TV, masuk ke belakang TV, masuk sambung ke sini. Kemudian adaptor dicolok. Jadi ini pilihannya pakai HDMI. Kalau mau pakai yang TV tabung, maka pakai yang kabel ini. Jadi nyolok ke TV tabung. Kalau nggak punya kabel HDMI, pakai ini bisa. Kalau udah pakai ini, nggak usah pakai ini ya. Oke, kita pilih pakai HDMI. Setelah itu dinyalakan ya. Terus posisi TV-nya, kalau posisi HDMI berarti posisi TV-nya itu inputnya harus HDMI. Contoh, ini kalau TV-nya masih analog kan ke antena nih. Sekarang kan udah nggak bisa, nggak ada siaran. Kita pilih yang HDMI. Kalau misalnya pakai kabel yang tadi, yang RCA yang warna-warni tadi, maka posisi TV harus di sini. Oke. Nah, tapi karena nggak dicolok maka nggak muncul gambar. Kita masukkan ke yang HDMI. Kita okein. Dia akan muncul ini. Setelah itu kita setting signalnya. Kita scan signalnya. Ya. Posisinya seperti ini, kasih garis-garis. Daerah Indonesia, itunya Indonesia, bahasa Indonesia, mode tampilan boleh, aspeknya, kode lokasi, terus oke. Nanti dia otomatis akan cari siaran sendiri ya. Oke. Lumayan dapatnya di daerah Tangerang ini ya. Oh iya, tadi ada permintaan kode ya. Jadi di awal itu kan ada permintaan kode. Jadi dimasukkan kode pos masing-masing ya. Jadi kode pos sesuai lokasi. Ya, sesuai lokasi kakak ya. Oke. Udah 85%, udah berhasil. Kita udah muncul siarannya. Oke. Kesadaran lingkungan. Oke, mindah tinggal seperti ini, tinggal pilih aja, gampang. Oke. Semakin terasa manfaatnya. Banyak dari Udah ya. Kita kecilin volumenya, bisa. Kita kecilin volume di TV juga bisa. Kamar Dagang Indonesia yang mendorong terbentuknya industrialisasi pengelolaan sampah pun mengamini hal. Semakin banyak sumber daya manusia yang sadar akan lingkungan dan semakin banyak toleransi yang diberikan generasi muda dalam mengelola sampah. Kami meyakini dengan terbentuknya generasi peduli sampah bisa membantu percepatan. Kemudian kita pengen explore menunya ya. Kita back ini atau kita pencet yang ini nih, menu. Kita pencet menu, kemudian di menu yang paling atas kita bisa, kemudian untuk pengoperasian menunya itu di awal ada pemasangan ya. Kita menu pemasangan ini kalau kita mau mindai ulang, terus pengaturan kode lokasi tadi di awal juga bisa. LCN hidup, kekuatan antena kita hidupkan aja kan. Terus kita cek pemindahan otomatis ini, FTA diiyakan aja semua boleh. Nah, kalau kita pengen nyari lagi ya kan, ini harus posisi harus hidup ya semua, baru kita cari. Tapi kan tadi di awal udah kita cari, jadi nggak perlu ya.
Kemudian ada yang kedua itu gambar gerigi. Ini ada bahas gambar gerigi, ya kan? Gambar gerigi, ada bahasa, pengaturan tampilan, kunci, OSD, tampilannya ini transparansinya. Transparansi ini maksudnya misalnya kita onin, ini kelihatan tuh ya. Time out ini 5 detik dia akan keluar nih OSD-nya, ini tampilan display ini akan keluar kembali ke siaran. Audio bisa di sini, kan, lain-lain. Pengaturan timer, ada timer mati, ada timer jam berapanya mati, bisa. Kita back, kita cari yang ini, yang kemudian ini informasi, pengaturan pabrik. Kalau kita pengen reset semua pengaturan ini, kalau kita perbarui ada USB ya, paling bawah kalau kita colok USB nanti akan muncul tuh ada pembaruan gitu. Misalnya kita kasih file untuk pembaruan via USB bisa. Baik lagi kita ke PVR. Oke, ini PVR. Ini PVR ini akan muncul kalau kita colok USB-nya. Nanti PVR itu merekam dia akan merekam siaran. Ya, muncul kalau USB-nya dicolok. Kemudian kita pengaturan jaringan. Atasnya ini daftar saluran TV. Kita pengen lihat daftarnya gitu. Bisa terlihat. Radio favorit, kita bikin favorit siaran bisa. Kemudian kita mau yang pengaturan jaringan. Ini kalau kita mau pakai YouTube ya. Jadi kita mau sambungkan ke hotspot. Oke. Pertama kita colok dulu dongle-nya sini. Nah, udah. Setelah dongle masuk, kita pengaturan jaringan dulu. Masuk WiFi, kita pilih WiFi. Kita masuk ke pengaturan. Nah, kita mau masuk kemana nih? Ya, untuk ini mengakses menu YouTube harus sambungkan ke WiFi hotspot. Contoh kita sambungkan ya. Ini saya pakai hotspot HP. Oke, sambung, connect, udah. Kita keluar ya, di pengaturan kita keluar lagi. Nanti di aplikasi jaringan ini ada YouTube ya. Nah, kita coba ini. Oke, kita back lagi. Kita coba yang TikTok ya. Kalau YouTube Kids sama aja sih.
agak ini soalnya pakai handphone. Bisa ya, ini agak lamban karena kecepatan koneksi HP-nya. Terus YouTube Kids, oh ya, oke. Kemudian ada menu web TV, ini maksudnya ini IPTV, jadi nanti ini berbayar sih, nanti ada linknya yang harus dibeli. Ini di LNA, Miracast, ini buat nampilin itu sih, tapi jarang dipakai. Oke, seperti itu aja sih. Selain itu